Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kalian pada hari ini selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas unsur-unsur yang terdapat pada cerita pendek. Tapi masih ingatkah apa ciri-ciri dari cerita pendek? Mari kita bahas. Ciri-ciri cerpen yang pertama adalah jalan ceritanya lebih pendek daripada novel. Kedua, pada cerpen mempunyai jumlah kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Ketiga, biasanya pada isi cerpen berasal dari sebuah kehidupan sehari-hari. 4. Tidak menggambarkan semua kisah para tokohnya. Hal ini dikarenakan dalam cerpen yang digambarkan hanya sebuah inti sarinya saja. Selanjutnya, di dalam cerpen, tokohnya digambarkan mengalami suatu masalah atau suatu konflik hingga pada tahap penyelesaiannya. Ciri yang lainnya adalah pemakaian kata yang sederhana serta ekonomis. Ciri cerpen yang lainnya adalah biasanya dalam cerpen hanya ada satu kejadian yang diceritakan, mempunyai sebuah alur cerita tunggal dan lurus, dan terakhir adalah dalam penokohan pada cerpen sangatlah sederhana, tidak mendalam, dan ceritanya singkat. Setelah kita membahas tentang ciri-ciri cerpen, selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur yang terdapat pada cerpen. Unsur intrinsik cerpen yang pertama adalah tema. Tema merupakan gagasan pokok yang mendasari dari jalan cerita cerpen. Tema cerpen ada yang tersirat, ada yang tersurat. Bila tema cerpen tersirat, berarti si pembaca harus lebih teliti untuk mengetahui tema cerpen. Tetapi apabila tema cerpen tersebut tertulis, berarti si pembaca dapat dengan mudah mengetahui tema cerpen. Unsur intrinsik yang kedua yaitu alur atau plot. Alur adalah jalan cerita atau urutan yang terdapat pada cerita tersebut. Alur dibagi 3. Ada orientasi yaitu pengenalan tokoh atau pengenalan latar atau pembukaan cerita. Yang kedua komplikasi atau konflik yang dihadapi oleh si tokoh. Dan terakhir adalah resolusi atau masalah yang dihadapi oleh si tokoh selesai atau ada jalan keluarnya atau penutup dari cerpen tersebut. Selanjutnya unsur cerpen yang ketiga yaitu setting atau latar. Setting atau latar ini terkait dengan latar tempat, latar waktu, latar suasana. Jadi setting ini adalah latar yang terjadi dalam cerpen tersebut. Latar ini bisa dibagi 3, ada latar tempat, latar suasana, dan latar waktu. Selanjutnya, unsur intrinsik cerpen yang lainnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang maksudnya adalah cara pandang pengarang dalam memandang sebuah peristiwa di dalam cerpen. Misalnya, si pengarang itu menjadi apa dalam cerita tersebut. Ada beberapa sudut pandang, tapi Ibu hanya akan bahas 2 sudut pandangnya karena yang sering muncul dalam cerpen hanya ada 2, yaitu sudut pandang orang pertama sebagai tokoh utama. Maksudnya adalah si pengarang menjadi tokoh utama dalam cerpen tersebut. Biasanya cirinya banyak ditemukan kata ganti orang pertama, baik tunggal maupun jamak. Biasanya ditemukan kata aku, kata saya, atau kata kami. Jadi si pengarang menjadi tokoh dalam cerita tersebut. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga atau sudut pandang orang ketiga yang serba tahu. Maksudnya adalah si pengarang secara tidak langsung ada dalam cerita tersebut, tetapi si pengarang mewujudkan tokoh lain sebagai sebagai tokoh utamanya. Biasanya ditemukan kata ganti orang ketiga yaitu dia, ia. Selanjutnya unsur dalam cerpen yaitu penokohan. Penokohan adalah pemberian sifat atau watak pada tokoh yang terdapat pada cerpen tersebut. Sifat yang telah diberikan oleh si pengarang
bisa tercermin dalam sebuah pikiran, ucapan, atau pendapat tokoh tersebut. Ada dua macam cara menggambarkan tokoh. Yang pertama, metode analitik. Metode analitik yaitu si penulis cerpen menggambarkan watak tokoh secara langsung dan menyebutkan secara langsung watak si tokoh tersebut. Misalnya tokohnya A mempunyai watak pemberani, pemalas, atau rajin, itu tertulis secara langsung dalam cerpen tersebut. Yang kedua yaitu metode dramatik. Metode dramatik maksudnya si pengarang secara tidak langsung menyebutkan watak tokoh tersebut. Metode dramatik ada beberapa macam, misalnya dengan cara penggambaran fisik tokoh. Misalnya si tokoh itu digambarkan cara berpakaiannya, postur tubuhnya bisa menggambarkan watak tokoh tersebut. Selanjutnya, metode dramatik yaitu dengan penggambaran melalui sebuah percakapan atau dialog. Dari dialog-dialog antar tokoh bisa menggambarkan watak tokoh tersebut. Metode analitik yang lainnya yaitu reaksi dari tokoh lain, bisa berupa pendapat atau pandangan dan dari tokoh tersebut. Jadi metode dramatik ini adalah penggambaran watak tokoh secara tidak langsung yang bisa dilihat dari dialog antar tokoh, ciri fisik tokoh, atau pandangan tokoh tersebut. Unsur intrinsik yang terakhir yaitu tokoh. Tokoh maksudnya adalah pelaku yang terlibat dalam sebuah cerita tersebut. Setiap tokoh biasanya memiliki karakter tersendiri. Dalam sebuah cerita terdapat tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang terkenal mempunyai watak baik, dan tokoh antagonis yang mempunyai watak kurang baik. Materi hari ini Ibu cukup sekian dulu. Semoga dengan mempelajari